Hai my student, ketemu lagi di video kali ini mengenai analisis break-even point. Sebelumnya di mata kuliah matematika ekonomi atau mikro itu mungkin pernah juga dipelajari ya. Kali ini di pengantar manajemen keuangan, materi BEP akan kembali kita pelajari. Pengertian dari BEP adalah suatu kondisi di mana pada periode tertentu perusahaan tidak mendapatkan keuntungan dan juga tidak menderita kerugian. Atau ini bahasa sehari-hari kita pakai itu impas ya. BEP digunakan untuk analisis hubungan penjualan, biaya, dan keuntungan. Biaya yang digunakan dalam perhitungan adalah biaya berdasarkan perilaku biaya. Nanti di sini kalian akan menemukan yang namanya biaya tetap, biaya variabel, maupun campuran keduanya ya. Nah, tujuan dari analisis BEP ini adalah untuk menentukan kuantitas produk yang membuat perusahaan impas. Jadi, sebenarnya kalau perusahaan itu tujuannya inginnya untung ya, namun sebisa mungkin menghindari kerugian. Nah, untuk menghindari kerugiannya ini, berarti kita harus tahu berapa ya kuantitas minimum yang harus diproduksi ataupun dijual agar perusahaan itu tidak untung maupun tidak rugi ya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, metode BEP ini ada dua cara, yaitu pertama dengan menggunakan grafik dan yang kedua menggunakan metode matematika. Kita bahas dulu yang pertama ya. Untuk metode grafik, nanti kalian bisa membaca dari grafik yang disajikan. Nah, kondisi BEP itu adalah ketika total revenue, ini kalau di gambar ini total revenue digambarkan dengan garis biru. Kondisi ketika total revenue sama dengan total cost atau total biaya. Nah, ini total biaya disajikan dari grafik yang berwarna merah. Nah, ini ketemu di titik tengah ini ya. Ini adalah titik impas. Ini adalah kondisi di mana perusahaan mengalami titik impas. Jadi kalau ditarik garis ini ke bawah, nanti akan ketemu kuantiti ketika perusahaan berada pada posisi impas dan juga diketahui rupiahnya. Ya, jadi di sini garis yang mendatar adalah garis kuantiti dalam ribuan rupiah dan garis yang tegak adalah garis ini ya, biasanya apa sih, price ya, price, total cost atau apa gitu. Nah, ini dalam satuan rupiah, juta rupiah. Titik yang tengah ini pertemuan antara total revenue dengan total biaya, ini adalah titik impas. Seandainya perusahaan menghasilkan produk sebanyak Q2 yang berada di kanan, seandainya seperti ini ya, dan didapatkan hasil total revenue-nya di sini. Nah, kondisi yang seperti ini adalah kondisi di mana titiknya ini berada pada daerah laba. Daerah laba itu di atas daripada titik BEP. Seperti ini ya. Yang saya stabilo warna pink muda, ini adalah daerah laba. Tapi manakala perusahaan memproduksi pada kuantitas dan total revenue yang di bawah titik BEP, seperti gambar yang di kanan ini, saya buatkan dulu titik BEP-nya. Ini titik BEP-nya yang berwarna biru. Jika perusahaan menghasilkan kuantitasnya di bawahnya daripada titik BEP, misalnya di sini. Ini yang pertama yang biru kuantitas BEP, lalu yang ungu ini adalah kuantitas di bawah BEP ya. Dan didapatkan hasil revenue-nya sebelah sini, berarti dia berada pada posisi daerah rugi. Nah, sebenarnya yang dihindari oleh perusahaan adalah daerah rugi. Minimal perusahaan impas, bahkan kondisi idealnya adalah mendapatkan untung.
Nah, grafik yang di sebelah kiri ini adalah daerah untung, daerah laba, sedangkan grafik sebelah kanan ini menggambarkan daerah rugi. Seperti itu ya. Nah, untuk simbol-simbolnya ini total revenue TR, total biaya ini sebenarnya simbolnya bisa berubah-berubah ya. Kadang setiap buku menggunakan istilah atau singkatan yang berbeda-beda. Kalian adjustment aja dengan yang biasa kalian pakai ya. Nah, di sini menggunakan istilah BVT. BVT itu adalah beban variabel total, dan sementara yang cara kedua adalah menggunakan metode matematika. Metode matematikanya itu secara logika kita bisa katakan impas jika jumlah pendapatan kita sama dengan jumlah biaya yang kita keluarkan. Jadi TR sama dengan TC. Dari rumus ini kita bisa turunkan kembali menjadi beberapa persamaan ya. Bahwa yang namanya total revenue itu adalah pendapatan total yang kita terima yang didapatkan dari hasil kali price dikali dengan quantity product. Sementara total cost itu didapatkan dari biaya total ditambah dengan biaya variabel total. Selanjutnya, ini kalau dipecah lagi, yang kita pecah ini yang BVT ya. Yang ini kita pecah sehingga didapatkan hasil bahwa kalau seandainya biaya variabel total itu akan terpengaruhi oleh banyaknya satuan produksi ya. Sedangkan kalau biaya tetap itu tidak akan terpengaruh dari berapa banyak jumlah produksinya. Kalau biaya variabel total itu akan terpengaruh. Misalnya yang secara sederhananya contohnya misalnya jika ingin memproduksi sebuah roti itu misalkan dibutuhkan hanya 0,1 gram tepung. Nah, ketika produksi rotinya menjadi 1000 unit roti 1000 piece roti, maka dibutuhkan tepung sebanyak 1000 dikali 0,1 ya. Jadi kuantitasnya itu kita kalikan dengan biaya variabelnya ya. Maka di sini biaya tetap ditambah dengan biaya variabel total itu bisa kita ganti dengan biaya variabel dikali dengan kuantitasnya. Ya. Kalau untuk biaya tetap ini tidak terpengaruh oleh kuantitas. Nah, dari persamaan ini lalu kemudian kita bisa turunkan kembali untuk yang komponen sebelah kanan ini biaya variabel kali kuantitas bisa kita pindah lagi ke sebelah kiri. Maka didapatkan hasil persamaan yang baru adalah P dikali Q kemudian ini tanda di sininya plus, pindah ke kiri menjadi minus dalam kurung biaya variabel kali Q sama dengan biaya tetap. Nah, dari sini kita ubah kembali, kita keluarkan komponen Q pada persamaan yang di sebelah kiri. Q-nya kita keluarkan ya, maka menjadi P minus BV, price minus biaya variabel, kemudian dikali dengan quantity, itulah biaya tetap. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa membuat suatu persamaan bahwa untuk mencapai kuantitas dalam posisi BEP itu adalah pakai rumus. Oh ya, berarti ini price min biaya variabelnya pindah lagi ke sebelah sini. Yang awalnya dari sini dikali, maka pindah ke sini menjadi bagi. Sehingga yang di sebelah kiri tersisa simbol Q atau kuantitas BEP sama dengan biaya tetap dibagi dengan price minus biaya variabel. Ini adalah rumus untuk menentukan BEP dalam satuan kuantitas. Sementara untuk menentukan BEP dalam satuan rupiah, ini kita pakai rumus lagi di bawahnya ya.
Ini rumus yang pertama. Nah, untuk BEP dalam satuan rupiah, kita gunakan rumus biaya tetap dibagi dengan 1 minus biaya variabel per price. Nah, ini rumus ini yang bisa kalian gunakan untuk menentukan soal-soal yang ada hubungannya dengan break even point. Nah, ini di sini ada contoh soal ya. Contoh soal dari break even point. Suatu pabrik kertas memproduksi 1 juta rim kertas A4 ukuran 80 gram dengan biaya tetap sebesar 1 miliar. Biaya variabel Rp30.000 per rim. Kemudian bila harga jualnya adalah Rp50.000 per rim, tentukan kuantitas yang harus dijual agar impas dan berapa besar penerimaan impas tersebut. Nah, dari soal ini kita tandai dulu ya hal-hal pentingnya. Nah, di sini ada biaya tetap sebesar 1 miliar. Berarti datanya kita tulis dulu ya. Diketahui biaya tetap sama dengan 1 miliar. Data selanjutnya, harga jual adalah 50.000. Harga jual kita simbolkan dengan price. Maka P sama dengan 50.000. Selanjutnya, biaya variabel adalah 30.000 per rim. Biaya variabel. Berarti di sini kita tulis biaya variabel 30.000. Nah, dari soal ini apa yang ditanya? Yang ditanya itu adalah kuantitas. Yang pertama itu tentukan kuantitas impas, dan yang kedua yang ditanya adalah penerimaan impas. Jadi untuk kuantitas kita cari itunya ya, banyaknya, sedangkan untuk penerimaan impas kita cari adalah rupiahnya. Oke, kita mulai saja ya. Yang ditanya pertama adalah kuantitas BEP, dan yang ditanya kedua adalah rupiah. Untuk jawaban yang A, kita gunakan rumus yang pertama ini. Kuantitas BEP adalah biaya total dibagi price min biaya variabel. Nah, biaya totalnya berapa? 1 miliar. Biaya totalnya 1 miliar, kita taruh di atas ya. Kita masukkan angkanya. Dibagi dengan price. Price-nya yang mana? Price-nya adalah 50.000. Kita taruh di sebelah sini, di penyebutnya. Kemudian kita kurangi dengan biaya variabel. Di sini yang manakah biaya variabelnya? 30.000. Taruh di sebelah kanannya. Ini kita kurangi ya. Nah, sehingga didapat 1 miliarnya kita bagi dengan 50.000 dikurang dengan 30.000. 1 miliar dibagi dengan 20.000. Ya. Bisa dihitung? Bisa ya. Tinggal gunakan kalkulator ataupun dicoret-coret saja nih ya. Ini kalau dicoret kayak gini nih. Coret 0, 4, tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4. Sisa 100.000 bagi 2. Maka hasil jawabannya adalah 50.000 rim. Satuannya rim ya, karena ini ngomonginnya kuantitas. Oke, selanjutnya kita mau jawab rupiah BEP. Untuk jawaban yang B, rupiah break even point,
Itu bisa dengan dua cara sih, bisa masukin lagi ke rumusnya atau kita pakai rumus total cost. Ya, saya akan tunjukkan dua-duanya. Kalau pakai rumus, kita salin ya. Rupiah BEP sama dengan biaya total dibagi dengan 1 dikurang biaya variabel per price. Ini ya. Nah, tadi biaya totalnya berapa? Biaya totalnya 1 miliar. Dibagi dengan 1 dikurang biaya variabel 30.000. Price 50.000. Kita selesaikan menjadi 1 miliar dibagi dengan 1 dikurang 3/5. 1 dikurang 3/5 hasilnya menjadi 2/5. Maka ini menjadi 1 miliar dibagi 2/5. Kalau pembagian kayak gini bisa ya, tinggal dibalik aja. Nah, hasilnya menjadi 2 miliar 500 juta rupiah. Ini pakai rumus BEP dalam satuan rupiah. Nah, kalau pakai rumus total cost, kita pakai persamaan yang tadi ya. Total cost itu adalah yang ini nih. Oh, atau pakai ini juga bisa nih, total revenue. P kali Q. Q-nya sudah dapat nih, Q BEP kan 50.000 ya. P-nya juga 50.000. Berarti kita gunakan rupiah BEP dengan menggunakan rumus total revenue. Total revenue untuk pada saat kuantitasnya adalah kuantitas BEP ya. Nah, di sini total revenue adalah price kali quantity. Price-nya kita pakai 50.000 dan kuantitinya kebetulan juga sama. Quantity untuk BEP-nya adalah 50.000 juga. Sehingga ini kalau dikalikan menjadi 5 kali 5 25, tambahin nolnya 2, nolnya lagi 6. Hasilnya menjadi 2 miliar 500 juta. Sama ya, mau pakai BEP rupiah pakai rumus maupun pakai persamaan total revenue akan didapatkan hasil yang sama. Ya, semoga yang dijelaskan hari ini bisa mudah dipahami ya. Jangan lupa nonton kembali video saya. Terima kasih.